Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perkenalkan, nama saya Irfan Kodri dengan PM 2017-55101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ekuivalensi CFG dan juga PDA ataupun push down automata. Nah, dalam CFG dan juga automata itu ada beberapa bahasa yang nilainya sama. Yang pertama adalah CFL atau bahasa bebas konteks, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Kemudian yang kedua ada bahasa yang diterima dengan final state atau oleh suatu PDA atau push down automata. Kemudian yang ketiga ada bahasa yang diterima dengan empty stack oleh suatu PDA ataupun push down automata. Nah, teorema dari sebuah ekuivalensi antara CFG dan juga PDA itu adalah sebuah bahasa dikatakan bebas konteks jika dan hanya jika bahasa tersebut dapat dikenal atau diterima oleh PDA. Nah, pembuktiannya ini ada dua cara. Yang pertama apabila diberikan sebuah CFG dan kemudian tunjukkan bagaimana membuat sebuah PDA atau push down automata yang dapat mengenai CFG tersebut. Sedangkan cara yang kedua, diberikan sebuah PDA atau push down automata dan tunjukkan bagaimana cara membuat sebuah CFG yang dapat dikenali oleh PDA yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara mengenai cara satu. Nah, di sini ada contoh, konstruksikanlah PDA dari production rule berikut. Nah, di sini ada production rule-nya. S menghasilkan A kecil, T besar, B kecil, ataupun B kecil. T besar menghasilkan T besar, A kecil, ataupun epsilon. Nah, PDA-nya dibuatlah seperti ini. Jadi, dimulai dari Q1. Nanti tahap pertama adalah dalam PDA seperti yang kita ketahui memiliki yang namanya stack. Nah, langkah pertama adalah mempush simbol stack atau simbol dolar ke dalam stack dari PDA atau push down automata, yang mana di sini inputnya adalah epsilon, dan jika kosong atau stacknya kosong maka kita push simbol stacknya. Kemudian langkah berikutnya, jika inputnya masih kosong ataupun epsilon, maka kita cek stacknya. Apabila masih kosong maka kita inputkan simbol S, ini untuk simbol mulai. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah dimaksud di Q2, tergantung pada apa inputnya. Jika masih epsilon dan stacknya adalah S, maka kita inputkan B kecil. Ini sesuai dengan production rule-nya ya. Jadi S menghasilkan B kecil. Kemudian jika ada, atau kemungkinan jika inputnya epsilon dan isinya adalah T besar, maka itu akan kita push epsilon ke dalamnya atau kita pop seperti itu ya. Nah, tapi di sini kita akan lihat jika inputnya bisa juga jika input kayak epsilon atau tidak ada input kita dan stacknya adalah S, maka itu akan kita akan push B kecil. Nah, setelah itu jika masih inputnya epsilon dan masih isinya adalah epsilon, maka kita pushkan T besar. Nah, baru step ini. Nah, kemudian jika inputnya A kecil dan stacknya berisi A kecil, maka kita akan pop stacknya. Dan jika inputnya adalah B kecil dan ada B kecil dalam stack di topnya, maka kita akan pop stacknya. Kemudian jika inputnya epsilon dan di topnya adalah T besar, maka kita inputkan A kecil. Setelah itu jika inputnya epsilon dan di topnya adalah epsilon, maka kita inputkan T besar. Nah, yang terakhir, ini harusnya Q3 dan final state ya, salah. Sini Q3, harusnya ini final state. Nah, terakhir jika inputnya adalah epsilon atau tidak ada input dan simbol yang di top adalah dolar atau simbol stack, maka kita pop simbolnya. Nah, begitulah kurang lebih cara membuat PDA dari production rule. Jadi jika sebuah CFG diterima di PDA ini, maka CFG tersebut ekuivalen dengan PDA ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.